Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Itu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat kepada Bapak Roy Kembar Habibi, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan nilai dan moral, dan rekan-rekan kelas 3C yang berbahagia. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Winda Eriska, kemudian Negi Titin Widyaningsih, Kiki Leoni Widodo, Hasni Septiani, dan Wahyu Ringgit Kuncoro. Di sini kami akan mempresentasikan materi yakni tentang moral. Adapun materi ada konsep pengembangan nilai dan moral, yang kedua ada fase sejarah perkembangan nilai dan moral, dan yang ketiga tahap perkembangan pendidikan nilai dan moral. Materi oleh rekan-rekan saya. Baik, materi yang pertama akan saya bacakan yaitu konsep pengembangan nilai dan moral. Merupakan suatu proses pembentukan sosial masyarakat, yakni pembentukan pribadi dalam keluarga dan budaya. Perkembangan sosial hampir dapat dipastikan merupakan perkembangan moral, sebab perilaku moral pada umumnya merupakan unsur fundamental dalam bertingkah laku sosial. Perkembangan sosial menurut Bruno tahun 1987 merupakan proses pembentukan social self atau pribadi dalam masyarakat, yakni pribadi dalam keluarga, budaya, bangsa, dan seterusnya. Seperti dalam proses-proses perkembangan lainnya, proses perkembangan sosial dan moral juga selalu berkaitan proses belajar. Next slide. Dalam dunia psikologi, belajar terdapat rujukan dalam perkembangan sosial. Di antaranya yaitu yang pertama ada aliran teori kognitif psikologi dengan tokoh utama Jan Piaget dan Lawrence Kohlberg. Yang kedua, aliran teori social learning dengan tokoh utama Albert Bandura dan R.H. Walters. Heteronomous morality pada usia 5 sampai dengan 10 tahun. Pada tahap perkembangan moral ini, anak memandang aturan-aturan otoritas yang dimiliki oleh Tuhan, orang tua dan guru yang tidak dapat dirubah dan harus dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Morality atau morality of cooperation. Berada di usia 10 tahun ke atas, moral tumbuh melalui kesadaran bahwa orang dapat melihat pandangan yang berbeda terhadap tindakan moral. Ada dua macam metode yang diaplikasikan Piaget untuk melakukan studi mengenai pengembangan moral anak, yaitu yang pertama, melakukan observasi terhadap jumlah anak yang bermain kelereng dan menanyai mereka tentang kesepakatan aturan yang mereka ikuti. Yang kedua, melakukan perbuatan salah dan benar yang dilakukan anak-anak atau pengalaman ini sesuai dengan pendapat. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pendidikan nilai dianggap sebagai bidang pemikiran yang dikembangkan dari filsafat moral sosial, Hobbes, Resulkan, dan Durkheim, psikologi kognitif dari Kohlberg dan Dewey, dan teori kepribadian dari Peck dan Haviggers dan Maslow. Mereka mewakili pemikiran utama dari filsafat psikologi dan perkembangan kepribadian yang mempengaruhi pendidikan lain seperti
berkembang dalam dunia barat. Ada 5 dan di dunia barat. Pendekatan-pendekatan ini dikemukakan oleh beberapa ahli, di antaranya yang pertama ada Hobbes. Beliau merupakan salah satu teoritisi kontrak sosial di mana manusia menciptakan dan mematuhi peraturan dalam rangka perlindungan diri, minat, dan kelayakannya. Berpandangan juga bahwa dunia sebagai tempat berbahaya, sehingga orang-orang yang ada di dalamnya harus Dan yang kedua, ada J.J. Rousseau, naturalis terhadap perkembangan manusia tidak perlu melakukan pembatasan dan tekanan-tekanan yang tidak semestinya atau tidak perlu adanya bimbingan yang terstruktur. Rousseau cenderung mendefinisikan baik atau good dalam istilah non-moral. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Akan saya lanjut. Untuk tokoh yang ketiga yaitu Immanuel Kant. Kant adalah tokoh yang mewakili aliran rasionalisme yang muncul di Jerman pada abad 18. Kant berargumentasi bahwa manusia melalui pemikiran rasional dan kesadaran moral serta melalui keyakinan keagamaannya dapat digunakan sebagai jalan untuk menjelaskan eksistensinya. Dengan moral rasionalnya, manusia punya hak untuk membuat keputusan-keputusan. Tetapi di belakang setiap keputusan tersebut, terdapat motivasi atau tujuan yang mengatur keputusan itu untuk dilakukan. Oleh karena itu, setiap tindakan bisa diambil berdasarkan satu atau dua maksud yang mungkin tindakan bisa diambil demi kewajiban maupun sesuai dengan kewajiban. Berikutnya, yaitu Emile Durkheim. Beliau muncul sebagai pemuka teori konteks sosial yang menyatakan bahwa masyarakat dengan keanekaragaman struktur sosialnya mempengaruhi dan benar-benar mengarah pada perilaku kemanusiaan individu. Durkheim memberikan batasan moralitas dengan komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsistensi. Apa yang menjadi moral sekarang, besok pun harus menjadi moral. Yang kedua, regularitas tingkah laku. Bagaimana kita bertindak sekarang harus konsisten dengan bagaimana kita akan bertindak besok. Yang ketiga, autoritas. Tindakan-tindakan kita harus dikontrol dan dipaksa untuk kebaikan sosial, sehingga mencegah kita bertindak seenaknya. Yaitu tokoh berikutnya ada Kohlberg. Kohlberg dalam Santrok tahun 2011 menekankan bahwa cara berpikir tentang moral berkembang dalam tahapan. Tahapan ini menurut Kohlberg bersifat universal. Dalam teorinya, Kohlberg mendasarkan teori perkembangan moral pada prinsip-prinsip perkembangan moral Piaget. Konsep dari penalaran moral Kohlberg ini merupakan perubahan perkembangan dari perilaku yang dikendalikan secara eksternal menjadi perilaku yang dikendalikan secara internal. Terdapat 3 tingkatan, yaitu yang pertama penalaran prakonvensional, yaitu tingkat terendah dari penalaran moral menurut Kohlberg. Pada tahap ini, baik dan buruk diinterpretasikan melalui reward atau imbalan dan punishment, hukuman eksternal. Yang kedua, penalaran konvensional, yaitu tingkat kedua atau menengah dalam teori perkembangan moral Kohlberg. Pada tingkatan ini, individu memberlakukan standar tertentu, tetapi standar ini ditetapkan oleh orang lain, misalnya orang tua atau pemerintah. Yang ketiga, penalaran pasca konvensional adalah tingkat tertinggi dalam perkembangan moral Kohlberg. Pada tingkatan ini, individu menyadari adanya jalur moral alternatif, mengeksplorasi pilihan ini, lalu memutuskan berdasarkan kode moral personal. Untuk berikutnya akan disampaikan pada rekan saya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tahap perkembangan pendidikan nilai dan moral. Tahap perkembangan moral menurut Peirce yaitu yang pertama ada moralitas heteronom yang memiliki rentan usia 4-7 tahun. Pada tahap ini, anak berpikir bahwa keadilan adalah sesuatu yang tidak dapat dirubah dan dikontrol oleh orang. Anak usia 4 tahun sudah memasuki usia TK. Sejak saat itu,
Mereka belajar bahwa aturan adalah sesuatu yang harus ditaati dan tahu alasannya. Oleh karena itu, ketika mereka diminta membuat aturan baru ketika bermain, mereka tidak akan menyebutkannya. Anak menilai kebenaran berdasarkan konsekuensi yang ada yang akan ia terima. Contoh, anak berpikir bahwa menjatuhkan 10 balok yang ditata rapi lebih buruk konsekuensinya daripada hanya menjatuhkan 2. Yang kedua yaitu transisi, yaitu pada usia 7-10 tahun, di mana pada masa transisi ini, anak menunjukkan cara berpikir dengan sebagian masih dalam moralitas heteronom dan sebagian ciri dari moralitas heteronom. Yang ketiga, moralitas otonom, atau pada usia 10 tahun ke atas. Pada usia ini, anak berpikir bahwa keadilan dan peraturan dibuat oleh manusia. Hal ini ditunjukkan ketika anak menilai sebuah perbuatan. Mereka mempertimbangkan niat dan konsekuensinya. Ketika bermain kelereng, anak yang lebih tua menerima perubahan dan menyadari bahwa peraturan adalah konsekuensi bersama yang dapat diubah, tidak harus seperti biasanya. Anak yang tua melihat bahwa musibah atau hukuman terjadi ketika ada saksi mata terhadap pelanggaran. Contoh dari penerapan pengembangan moral kepada anak yaitu yang pertama, kegiatan rutin sehari-hari, seperti mengucapkan salam saat datang dan akan pergi, bersalaman dengan orang yang lebih tua, ataupun teman saat bertemu bersama. Yang kedua, bermain bersama dengan membiasakan antri saat memainkan permainan, atau bermain secara bergantian. Yang belajar saat kesusahan. Yang keempat, meminjam dan meminjamkan barang dengan baik. Yang kelima, berdoa saat akan melakukan kegiatan. Yang keenam, makan dan yang baik. Yang ketujuh, menceritakan kisah-kisah pengembangan moral kepada moral sebagai sarana pembelajaran. Dan yang terakhir, mengikuti acara keagamaan yang bertujuan untuk mengenalkan dan memberi pengalaman dalam menanamkan nilai-nilai agama. Cukup. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Saya selaku moderator meminta maaf bila terdapat kesalahan pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys.